Mulai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kita akan masuk ke PMM terkait dengan kinerja atau pengelolaan kinerja sesuai dengan Perdijen 7607 yang memang harus dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Ini untuk sekolah negeri wajib hukumnya. Sekolah swasta dianjurkan menggunakan karena memang semuanya nanti akan terlihat pemetaan satuan pendidikan itu melalui PMM pemantauannya. Guru itu namanya evaluasi kinerja guru EKG. Kalau kepala sekolah, dulu kan kita mengenal penilaian kinerja kepala sekolah. Sekarang di PMM ini evaluasi kinerja kepala sekolah. Ya, untuk pengawas belum, sedang on progress nanti. Nah, di sini ada fitur-fitur yang memang ada di pengembangan diri. Ini ada pengelolaan kinerja ya yang ada di sini ya. Kita klik di sini ya. Klik pengelolaan kinerja ini ya. Nah ya, ini masih muter ya. Oke. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Kok masih ini? Oh masih di sini. Nah sebentar. Ini kok malah Nah ini kan setelah kita tadi pengelolaan kinerja akan muncul seperti ini tampilannya ya Bapak Ibu. Pengisian ini dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2024 dan ini merupakan semester pertama ya, Januari sampai dengan Juni ya. Di Januari itu guru nanti akan melakukan perencanaan dengan persetujuan atasan. Jadi RHK-nya itu disusun di bulan Januari ini tadi ya, tanggal 1 sampai 31 Januari 2024. Nanti di Februari itu guru-guru akan mempersiapkan untuk diobservasi kelas. Kalau persiapan kita mengenal dulu itu pra-observasi ya, menyiapkan RPP-nya, menyiapkan medianya dan lain sebagainya. Kemudian bulan Maret itu adalah periode observasi kelas. Dulu kita mengenal supervisi. Jadi di bulan Maret itu ada supervisi observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah dan tim. Masih diperbolehkan tim ya, karena kalau kepala sekolah sendiri saya kira nggak mungkin untuk mengobservasi seluruh guru. Jadi berbagi tugas, kalau misalnya Wakasek ada 5 ataupun tim guru senior 5 orang, kalau guru yang banyak ya berarti masing-masing 10, misalnya gurunya 50. Kalau di sekolah itu hanya 10 cukup kepala sekolah kali ya. Bisa timnya misalnya dengan Wakasek kurikulum 2 orang misalnya gitu ya. Nah, kemudian April Mei ini adalah pelaksanaan tindak lanjut guru. Jadi di sini pelaksanaan tindak lanjut adalah pos observasi, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru setelah dilakukan observasi di dalam kelas. Nah, Juni adalah penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah ya, termasuk refleksinya dengan predikat kinerja. Nah, ini kita lanjutkan rencana kinerja. Nah, ini akan diisi oleh guru ya. Nah, di sini ada 5 ya terkait dengan perencanaan kinerja. Yang pertama adalah tentang praktek pembelajaran. Yang kedua pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan. Yang keempat perilaku kerja. Perilaku kerja ini kita mengambil sama dengan yang punya ASN, berakhlak, berorientasi pada layanan, kemudian akuntabel sampai ke kolaboratif kayaknya berakhlak itu ya. Sama. Kemudian yang kelima adalah rangkuman dari hasil pengisian dari perencanaan kinerja yang guru-guru lakukan. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah pengisian praktek pembelajaran guru ini kita klik raport pendidikan. Yang warna biru ini ya, yang warna biru kita klik. Jadi mengisi praktek pembelajaran guru itu sumbernya adalah raport pendidikan. Jadi kelemahan raport pendidikannya yang mana nanti itu adalah untuk menentukan dimensi prioritas. Di sini kan ada tulisan nih, dimensi prioritas ya. Kita akan klik dulu raport pendidikan. Ini SMP 4 ya. Nah, SMP 4 itu yang warna kuning D11 dan D13. Saya kemarin sudah melihat di raport. Jadi D1 itu kan rata-rata di satuan pendidikan warnanya kuning ya, teman-teman ya. Kalau ternyata di sekolah ada yang merah, berarti skala prioritasnya yang merah. Kalau yang kuning ada 2 seperti ini, kita akan menentukan salah satu aja yang skala prioritas. Kita lihat nilainya. Kemarin yang metode pembelajaran 56,6, ini 63,2. Berarti kita ngambil yang metode pembelajaran gitu ya. Jadi teman-teman juga sama. Dicari di satuan pendidikan yang terendah yang mana dari aspek yang ada di sini. Ini sudah connect langsung ke raport pendidikan yang dimiliki oleh sekolah ataupun satuan pendidikan. Saya mengerti gitu ya, klik. Nah,
Setelah itu kita langsung pilih ya, karena tadi kita milihnya yang mana? Ini kan ada manajemen, tadi yang kuning manajemen kelas dengan metode ya. Nah, ini berarti manajemen kelas tidak dipilih karena tadi yang paling rendah nilainya adalah metode pembelajaran, kita milih metode pembelajaran. Karena terkait dengan guru yang banyak belum memahami metode pembelajaran, saya akan coba ambil yang ini. Jadi hanya salah satu Bapak Ibu. Ya, salah satu aja. Di sini saya ambil yang dimensi instruksi pembelajaran. Langsung klik pengembangan kompetensinya. Ya, seperti itu. Nah, ini total poin 36 ini udah diisi ya, Pak Jaki. Kemarin sudah diisi ya. Tadi yang punya Pak. Sebenarnya nanti teman-teman tinggal milih di sini. Ini tinggal dipilih ya. Nilainya itu misalnya ini Pak Jaki memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan dalam seminar lokakarya konferensi studi banding lapangan. Jadi nilainya 4 poin. Kalau guru mengikuti webinar lebih dari 1 kali bisa nggak? Bisa, karena di PMM itu banyak sekali webinar dilakukan. Buktinya adalah apa? Buktinya harus ada sertifikat. Biasanya kalau kita mengikuti webinar dimanapun ada sertifikat, tinggal sertifikatnya nanti sebagai bukti dukung yang akan diupload nanti di sistemnya. Nah, seandainya teman-teman mengikuti seminar yang dilaksanakan oleh APSI, misalkan ada untuk guru tuh, nah itu juga bisa ya diupload di sini. Nah ini per kegiatan itu nilainya 4. Kalau guru itu mengikuti 2 kegiatan, berarti nilainya 8 gitu. Nah nilai yang ada di sini total poin itu minimal 32, maksimal 128 gitu ya. Jadi guru-guru boleh lebih dari 32, hanya yang bisa dijangkau selama 1 semester, Januari sampai Juni. Kira-kira dalam 6 bulan ini apakah saya setiap bulan mengikuti webinar gitu? Sanggup nggak? Kalau nggak ya cukup 2 aja atau 3 atau 1, silahkan gitu ya. Nanti sampaikan ke guru-guru, karena sekarang webinar kan banyaknya kan melalui Zoom ya. Jadi sebenarnya semakin optimal guru memiliki nilainya kan tinggi Bu gitu ya. Tentang yang ada di kalender itu jangan dipakai. Nah ini karena ini Pak Jaki tadi 1, saya kembalikan ke 1 ya. Iya Bu. Bentar, sorry, sini dulu. Nah ini 1 kegiatan saya kembalikan. Kemudian yang berikutnya adalah, nah Bapak Ibu kalau mau tambah, ini ada klik tambah di sini. Untuk yang berikutnya, ada klik tambah di sini, bisa ditambahkan ya. Coba dibilang. Ya bisa. Terus nggak jadi. Ya, nah ini kan, nah ini rencana hasil kerja Nah, ini coba yang sesuai ya. Nah ini karena sisanya itu terkait dengan penelaah. Kalau penelaah kan kemarin harus yang sudah mendaftar di PMM sebagai penelaah aksi nyata, sebagai penelaah praktek baik. Kalau guru-guru belum menjadi penelaah, ini jangan diisi, gitu ya. Yang ini mah makanya tidak usah diisi, nggak apa-apa, kecuali guru itu memang sudah menjadi penelaah ya. Nah kita lihat di sini berikutnya nomor 2, di sini boleh pilih Bapak Ibu. Misalnya sebagai peran coaching dan mentoring, atau di sini kita lihat lagi ya, sebagai narasumber dalam praktek baik. Nah, bisa nggak guru sebagai narasumber dalam praktek baik dalam kegiatan terkait kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data? Misalnya di komunitas belajar di sekolah, bisa nggak? Halo? Bisa. Bisa ya. Nah nanti kan di sini buktinya apa, kita lihat sertifikat lagi nggak coba? Ya. Nah ini kan buktinya sertifikat ya Bapak Ibu. Nah ini kan buktinya sertifikat ya. Terus yang Nah ini buktinya sertifikat. nggak bisa Jadi SK, nilainya 8 poin. SK nggak bisa ya? Nggak bisa sertifikat. Kepala sekolah tinggal buat aja Pak sertifikat. Jadi cukup Ya, sekolah, tanda tangan kepala sekolah cukup. Jadi kalau memang dia sebagai narasumber berbagi praktek baik dalam kegiatan informasi kurikulum atau berbasis data, itu 8 poin nilainya ya. Nah untuk ngeceknya kita lihat di sini nih Bapak Ibu. Ini ada tulisan bagaimana poin ini dihitung ya. Ini diklik Bapak Ibu. Itu banyak itunya, memorinya kebanyakan di jaringan-jaringan WiFi-nya, jadi harus dihapus-hapus. Nah ini ya. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu perhitungan poinnya tadi yang guru ikut pelatihan mandiri atau webinar itu nilainya berapa? 1 sertifikat? 8. Ya 8 poinnya ya. Nah untuk menjadi
peserta peran pelatihan mandiri sesuai model kompetensi juga harus memasukkan aksi nyata, ya tambahannya. Selain mengikuti pelatihan juga ada aksi nyatanya. Kemudian sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran jika dipilih, itu bentuknya laporan. Jadi nanti guru saling kayak dulu mah lesson study ya. Observasi praktek pembelajaran itu saling mengobservasi gitu ya. Kan kalau misalnya kita melakukan PTK aja guru ada observasi ya. Nah sekalian bikin karya tulisnya tuh teman-teman guru, jadi sekalian. Nah ini melakukan observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian itu nilainya 8. Jadi tinggal dibuatkan laporan. Laporan berarti kan ada lampiran RPP, kemudian hasil observasinya dari mulai perencanaan, langkah pembelajaran dan penutupnya seperti apa nilai yang diberikan oleh pengamat. Gitu ya, Kayak supervisi. Jadi lembar supervisi aja ini yang dijadikan laporan ya. Nanti nilainya aja. Nah, ini nilainya 8. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran penggerak komunitas belajar dengan mengadakan 3 kegiatan berbagi praktek baik. Jadi yang berperan sebagai penggerak kira-kira siapa nih yang menggerakkan di komunitas belajar? Guru pembelajar. Kan ada SK ya? Koordinatornya ya. Nah itu koordinator bisa nih mendapatkan nilai minimal 3 kali kegiatan setara dengan 36 poin, tinggi Bapak Ibu. Makanya nanti sertifikat yang dibuat cukup kepala sekolah boleh, ya dibolehkan mengunggah sertifikat. Kan sekarang mah sertifikat nggak usah di print, dibuatkan secara digital, PDF aja udah. Dengan cara penggeraknya itu berarti koordinatornya aja. koordinator kalau yang menggerakkan. Oh ya bukan koordinator pengurus bisa ya. di sini berarti kan. Atau ya bisa Pengurus. juga dia pengurus MGMP kota. Oh ya. Membuat ini dia ikut sebagai pemeran penggerak komunitas yang membentuk komunitas di MGMP kota yang di PMM di PMM kan ada tuh. Iya ada. Ya kan? Iya. MGMP memasukkan Oh ya. Gugus ada di PMM. Gugus kan ada masuk tuh di PMM. Iya. Misalnya MGM kalau ini kan SD ya. Biasanya gugus Cimanggis. Gugus Cimanggis. Nah, itu koordinatornya itu bisa mendapatkan nilai ini Bu 36 poin. Berarti buktinya sertifikat. Sertifikat. Dari Sertifikat kan ada. Dia mengadakan webinar 3 kali itu dapat sertifikat Pak koordinator itu. oh, Di PMM langsung. PMM-nya. Di PMM. Tapi seandainya komunitas belajar itu kan ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau yang internal kan berarti MGMP sekolah lah istilahnya gitu ya. Nah itu kalau dia sebagai koordinator yang menggerakkan, koordinator kombel di sekolah itu boleh, nanti kepala sekolah tinggal membuat aja. Mudah-mudahan diakui, jadi tidak, karena ini kan 3 kegiatan setara dengan 36 poin, jadi minimal 3 kegiatan. GMP misalnya mengadakannya sebagai sertifikat dari kepala Dari dinas. kepala dinas bisa, ya dari kadis bisa. Bu, kalau kombel sekolah perlu dibuat SK-nya oleh kepala sekolah. SK kan udah ada kan biasanya ya, sudah ada SK kombel, dan itu sertifikatnya dibuat oleh kepala sekolah boleh. Kemarin saya lihat di webinar dibolehkan oleh kepala sekolah yang buat. Ya. Ini nih sertifikat ya. Itu yang komunitas belajar. Hanya itu- tiga kegiatan ya minimal ya, 3 kegiatan karena di sini harus 3 kegiatan. Ya. Yang komunitas belajar itu kan berarti yang mempunyai kesempatan hanya ketua komunitas tadi. Iya kalau yang ini yang karena nilainya 36 Pak, tapi sebagai peserta ada Pak. Ini ada nih sebagai peserta, sebagian narasumber juga ada. Jadi tidak bisa kalau mereka yang tidak tidak ketua tetapi mereka berbagi praktek baik di sini. Ini ada nilainya Pak, Oh, nanti di berikutnya bawahnya. ada ya. Ada lagi. Nah itu kan tadi sebagai penggerak ya Bapak Ibu, artinya dia koordinatornya kan gitu ya. Karena nilainya besar koordinator itu. Termasuk misalnya gini sekarang dianjurkan juga kombel yang ada di sekolah itu mendaftarkan di PMM. Oh iya. Nah, itu langsung dapat sertifikatnya, ya kan? Jadi sekarang saya juga kemarin mengajukan, ayo SMP 4 daftarkan komunitasnya di PMM. Nanti sertifikatnya akan dapat langsung. Jadi 3 kegiatan otomatis akan langsung dapat sertifikat seperti itu ya. Kemudian di kombel yang ada di sekolah, kombel itu kan ada internal, ada eksternal. Kalau eksternal berarti dengan MGMP kota gitu ya. Nah, internal itu kan kombel yang ada di sekolah. Nah, dia berperan sebagai narasumber praktek baik. Itu nilainya 8. Jadi kegiatannya berdurasi 2 sampai 3 jam. Jadi kombelnya jangan 1 jam. Harus 2 jam gitu ya, minimal 2 jam. Kombel yang ada di sekolah nih, gitu ya. Nah, kalau sebagai narasumber, makanya saya kemarin di SMP 4 itu menjadwalkan tolong koordinator menjadwalkan bergantian sebagai narasumber. Karena kan pertemuan kombel misalnya 2 minggu sekali di sekolah, berarti 1 bulan ada 2 narasumber, bener nggak?
Berarti semester 1 ini bisa 10 orang masuk gitu. Jadi tidak semua guru bisa jadi narasumber. Makanya nanti disusun jadwal. Makanya perlu ada koordinasi dengan koordinator. Nanti yang siapa aja. Misalnya bulan Januari 2 orang guru siapa. Nah, itu berarti dia yang mengisi ini. Nilai 8. Jadi harus dikoordinasikan Bapak Ibu. Saya minta kemarin menyusun jadwal sekolah masing-masing. Sekali ya, Pak. Ya kan ada yang 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali. Kalau harusnya kan seminggu sekali idealnya ya Pak. Gitu ya. Tapi di sekolah itu kadang-kadang hanya 2 minggu sekali gitu. Kalau yang sudah rutin mah silahkan aja kan. Nah itu bergantian ya. Jadi koordinator ini akan menyusun jadwal. Nah kalau sebagai peran sebagai peserta, nah itu kan semua bisa masuk di sini, benar nggak Iya. teman-teman? Makanya 4. Nilainya makanya 4 poinnya gitu Jadi ya. seluruh peserta harus dikasih sertifikat Nah, berarti. semuanya dikasih sertifikat. Iya. Makanya membuat desain sertifikat tinggal ganti bulan dan tanggal gitu aja. Ya. Muncul sertifikatnya per apa itu? Per semester atau per bulan atau per 3 kali apa? kegiatan. Ini kan kalau yang ini mah per kegiatan Pak. Oh, per kegiatan muncul sertifikat. Iya. berarti. Jadi misalnya kan dalam seminggu dalam sebulan 2 kali. Berarti ada 2 sertifikat. Yang penting jamnya durasinya 2 jam gitu. Nanti di sertifikat dituliskan DWJP gitu kan. Gitu ya. Atau mau sebulan sekali dikeluarkan 2 kegiatan 2 JP biar enggak sertifikatnya harus tertulis jamnya ya? jamnya tertulis. Misalnya kalau kita mau kepala sekolah mau menerbitkan 1 bulan sekali aja sertifikat. Jadi dijumlahkan 4 kali kegiatan kan? 2 berarti ada berapa jam? 8 jam ya sebulan itu. Gitu. Berarti 8 kali 8 nantinya kan? Iya. Gitu. Tapi enaknya sih 1 sertifikat 1 lah, tinggal makanya sekarang kan digital inilah tinggal ditempel elektronik ya. Jadi memudahkan, jadi memperbanyak sertifikat Iya. gitu ya. Makanya tinggal dikalikan per kegiatan. Nah, kemudian berperan sebagai peserta sudah. Karena ada 2 jam itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang ini adalah meningkatnya kompetensi peran sebagai peserta pelatihan ya. Bidang kepemimpinan teknis yang relevan seperti yang menjadi guru penggerak itu punya nilai besar. 128 poin. Jadi ada apresiasi. Guru penggerak, pengajar praktik, guru yang menjadi pengajar praktik ini nilainya 128. Tapi harus yang tahun ini 2024. Yang 2023 udah nggak boleh. Iya, angkatan 11. Ya. Berarti yang udah lulus kemarin. Ya. Kan ini 2024. Belum yang sedang. Iya, yang sedang. Yang berjalan. Yang angkatan 11 kan ya? Iya. 10-11 ya 10-11. Tapi tidak berani merencanakan kalau Ya. kalau nggak Harus lulus lolos. dulu. Makanya ini mah diisi oleh yang angkatan 10 dan 11. Iya, Oh. betul. Yang sekarang sedang melaksanakan Sedang sudah. melaksanakan. Nah, yang tahun kemarin yang angkatan 89 udah nggak bisa masuk. Berarti nggak bisa Kan ngisi udah ini. nggak bisa kan itu tahun 2023. Ya, 2023 nggak bisa gitu ya. Kalau angkatan sebelumnya mungkin ranahnya ke narasumber gitu. Boleh, bisa di narasumber ini bergantian tadi ya. Ini Tapi yang narasumber sudah berjalan berbagi juga praktik. nggak bisa karena harus punya sertifikat dulu. Yang Enggak, sudah- sertifikat itu aja. Oh iya, sertifikat lulusnya dulu ya. Punya sertifikat Ah, bisa cek nah. dulu. Nah kan misalnya mulai berjalan bulan apa? Kan bisa diprediksi ya. Target kan Kita kan sekarang guru penggerak tuh 6 bulan. Iya. Sertifikat itu biasanya akan muncul Desember, Juni. Ah, Kemarin Desember. Desember ya. Nah itu Juni udah keluar kan berarti. Nah biar aman mah nggak usah diisi dulu berarti nanti semester 2 aja. Iya. Iya kan gitu ya. Setelah sertifikatnya, setelah sertifikatnya ada gitu aja dan cari aman. Nah ya teman-teman yang sertifikat 2023 nggak bisa masuk jelas karena ini 2024 gitu. Bu, Ya. narasumber 1 orang dibatasi nggak sertifikatnya dapat berapa yang sebagai narasumber komunitas belajar tadi? Nggak dibatasi. Mau 3 boleh. Boleh. Cuman kan maksud kita kan di sekolah itu pasti ingin bergantian Pak, Bergantian. supaya dapat nilai gitu ya. Jadi kita member. Karena Nanti kalau tinggal di- kesepakatan. Kalau 3 sertifikat kali 4 poin 12 gitu. Iya sudah 12 gitu, boleh. Nah kemudian berikutnya adalah ini ya, meningkatnya kompetensi dalam kegiatan pelatihan bimbingan teknis, memperoleh sertifikat di bidang pendidikan kebudayaan riset teknologi. Nah ini mah kalau misalnya sebagai ada bintek yang dilakukan oleh Kemendikbud atau bintek yang ada oleh Kemendikbud di PMM, ada nggak bintek? Kayak dulu kan ada bintek litnum ya, literasi numerasi, itu pola
32 jam Kalau atau pola 120. Bintep yang dilakukan secara online dari Boleh. Kemdikbud dan Boleh. online itu Boleh, Bapak boleh, JP. boleh. Ada seri webinar juga. Enggak syaratnya Yang webinar jaraknya bisa kan diatur. ini cuman ini ya, syaratnya kan 2 sampai 3 hari. Enggak, maksudnya yang diakui lembaga yang bisa menyelenggarakan sertifikatnya bisa diakui itu apa? Kemarin itu tidak ada pembatasan, yang penting di sini bidang pendidikan. Gitu ya, bidang Di pendidikan. kampus bisa ya? Bisa, misalnya perguruan tinggi ikut, perguruan tinggi boleh. Jadi Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Kemendikbud ya. Nah, perguruan tinggi kan masuk di sini kan, di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga. Jadi di sini minimal 2 hari Bapak Ibu. Kalau 2 hari kan berarti 16 JP ya. Ya, kalau yang hanya pelatihan sehari kok nggak bisa. Karena di sini minimal 2 hari, 2 sampai 3 hari setara 8 poin. Ya. Banyak pelatihan 4 hari. Banyak, iya, banyak kan pelatihan. Hari mah tetap aja dihitungnya segitu ya. Ya. Sama. Nah, kemudian peran sebagai peserta, oh ini mah SMK ya, praktek magang. Kemudian mengikuti seminar lokakarya studi banding. Nah itu Nah, ini ya. 1 kali kan 4 poin. Terhadap kompetensi dalam berbagai wadah atau ajang, gitu ya. Nah, ini ya. Di bidang pendidikan tapi ya. Ya, bidang pendidikan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sebagai peserta seminar lokakarya yang diadakan itu satu kegiatan, nggak harus berapa hari. Kalau seminar kan sehari Iya, berapa apa sehari atau selesai. 1 jam 2 jam ya. Nah, itu nilainya 4. Ya. Berarti Misalnya kalau ikut seminar di PMM bisa itu. bisa, Nah, bisa itu masuk. dapat Sertifikat. Atau di APSI Kalau misalnya yang boleh. di Pesunas Kewer gitu bisa tuh ya lo apa sih? Iya. Seminar. Pokoknya namanya seminar yang Iya, bidang bisa, pendidikan yang bisa. dari mana pun Bisa, ya. boleh. Nggak ada ketentuan. Tinggal minta dibuatkan aja sertifikat nanti. Gitu ya. Yang gampang sih teman-teman guru ngikut yang ada di PMM banyak seminar itu kan nilainya 4 ya. Nah, berikutnya kalau penghargaan ini apa ya? Agak sulit ya. Iya. Kalau yakin gurunya akan jadi guru inspiratif misalnya kan. Belum Nah, itu ya. belum berani untuk Gitu ya. menuliskan. Ini adalah poin-poin yang memang ada yang tadi diklik ya. Gimana dikliknya Bapak Ibu? Cuman tadi silakan. Di perhitungan Bagaimana poin ini dihitung di sini ya, yang tadi ya. Ingat ya, yang tadi itu yang berapa poin-poin ini yang diklik ya untuk melihat. Nah, ini rencana hasil kerja ini sudah terisi Bapak Ibu. Ini tinggal dipilih ya sebenarnya yang cocok gitu ya dengan guru. Kalau misalnya sebagai peserta coaching mentoring susah enggak, ini peserta coaching kan belum tentu ada coaching dan mentoring, benar nggak? Ya kan? Makanya yang memungkinkan adalah melalui peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan dalam komunitas belajar. Ini lebih memungkinkan kan teman-teman ya? Ya. ini yang jelas perencanaan dulu ya. Iya, Untuk perencanaan nanti dulu. uploadnya nanti ya. untuk Nanti. sertifikat. Setelah Ini berjalan. harus ya. logis. ngisi Karena ini kan dulu. di Januari, perencanaan ini di Januari. Iya. Ya, nanti kan langkah yang kedua itu tadi ya akan melakukan Maksudnya perencanaan. yang pasti gitu. Iya, yang pasti. Makanya kalau untuk peran narasumber mah nanti disusun jadwal supaya bergantian biar nilainya dapat gitu kan. Kalau sebagai peserta mah semua pasti bisa kan ini ya. Iya. Oh. Nah, ini makanya diisi 4 kegiatan aja udah 16, Pak. Iya. Ini kalau diisi seperti ini aja sudah nilainya 36. Ya kan? Oh, Nah, ini ya. itu berapa poin itu, Pak? Nah, berikutnya kita masuk ke tugas tambahan ya. Udah bisa masuk? 3 menit aja. Ntar dulu, ini 4 menit lagi. 4 menit lagi. Lanjut aja lanjut. Lanjut. Nah, berikutnya kan udah ke ini tugas tambahan kan itu nanti. Kita nunggu dulu ya. Udah. Mau ini tinggal 4 menit lagi, nggak apa-apa. Oh, 4 Lanjutin menit aja. lagi. Nah, sambil ini dulu aja ngobrol dulu ya. Matiin dulu ya. Matiin dulu. Sana tadi ya Bapak Ibu. Kita masuk ke tugas tambahan sekarang ya. Tugas tambahan. Kita klik tugas tambahan ya. Jadi tugas tambahan ini sesuai dengan SK yang ada di kepala sekolah. Opsional. ya? Opsional. Tapi kan minimal guru itu di sekolah minimal mah jadi wali kelas. Nah, itu. Ya kan? Pasti dapat nilai gitu ya. Apa dapat tugas tambahan gitu ya. Di sini kan ada pilihan menjadi wakil kepala satuan pendidikan ya kan? Nah, ya. Bina. Ini hanya untuk SMA, SMP ya. Yang Nah. itu nggak ada ya yang tadi hitungan. SD kan nggak ada ya? Ya, sebenarnya. SMP. Nah, ini kan kalau SD bisa di sini nih, meningkatnya kinerja satuan pendidikan
tugas tambahan sebagai pembimbing khusus dalam pendidikan Bu, inklusif. karena ini yang Inklusif karena atau gurunya UKS Bu, ya. karena gurunya guru SMP. SMP. Kalau guru SD Mungkin beda lagi ya. SD. Beda lagi. Itu Ya, nggak ada kelas. yang di kotak dalam tadi ya perhitungan tadi apa yang Kalau di tugas tambahan nggak ada nilainya. nggak ada yang acuan yang tadi. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tugas tambahan itu tidak ada nilai. Oh nggak ada. Nggak ada nilai kan tugas tambahan mah. Cuma di sini akan ada pertimbangan dalam penilaian. Kemarin tuh disampaikan, walaupun ini tidak ada poin nilai untuk tugas tambahan, tapi akan ada penilaian khusus dari tim penilainya, gitu. Ini misalnya di sini menjadi pembina ekskul ya, kemudian koordinator PK guru, Wali ya, kelas kan tugas tambahan, wali kelas ada. Nanti SD mungkin menyesuaikan ya, ada guru piket juga ada nih nilainya. Guru piket ada. Terus sebagai koordinator penilaian kinerja guru ya tim supervisi atau tim penilai kinerja. Kemudian sebagai pengurus organisasi profesi tingkat nasional, provinsi, kota, kabupaten, nah gitu ya. Nah, ini tugas tambahan banyak Bapak Ibu ya. Nah sekarang yang ini nih TPPK, tim apa? Untuk kekerasan itu ya. Pencegahan penanganan kekerasan. Itu ada nilainya Pak. Kemarin kan guru-guru pada nggak mau tuh menjadi koordinator TPPK. Ternyata di sini udah ada nilainya sekarang. Apa jadi entry point ya? Tambahan pertimbangan penilaian. Tugas tambahan. Kalau sudah ke tugas tambahan mulai lagi ya? Enggak, tinggal 1 menit lagi. 1 menit. Kalau sudah selesai di tugas tambahan, kita masuk ke perilaku kerja yang 7, berakhlak. Oh yang Ya itu ya. kolaborasi. Nah ini kita masuk ke perilaku kerja ya. Nah ini ya. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Nah ini kan apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini ya. Apa nih coba kita lihat ya. Perilakunya yang kita akan fokuskan. Tadi kan terkait dengan metode pembelajaran kan, yang skala prioritasnya ya. Iya. Nah di sini kira-kira yang sesuai yang mana? Memahami kebutuhan peserta didik, Ya itu. bersikap ramah, perbaikan terus menerus. Yang mana? Kebaikan juga Bu. Memahami sama melakukan kebaikan juga bisa. Iya bisa ya. Kita pilih ini misalnya ya. Kebaikan juga. Nah ya oke. Harus memahami juga. Nah setelah indikator perilakunya dipilih, perwujudan perilakunya apa? Kalau memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Berarti di sini dipilih yang mana? Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif, identifikasi secara responsif, atau melalui asesmen awal. Nah, bisa. Ini identifikasi asesmen. Ya boleh ini ya, dengan melakukan asesmen. Ya. Kalau kita memilih ini, berarti guru nanti Harus punya menyiapkan